Semua sudah diruatkan di Alkitab. Semua sudah tercatat di sini. 39, tetapi di kemudian hari aku akan memulihkan keadaan Elam, demikianlah firman Tuhan. 38a tadi, aku akan menaruh tahtaku di Elam. Artinya apa? Setelah rezim ini tumbang, berganti tahta Tuhan ada di Iran. Pemulihan Tuhan akan lakukan. Negara yang akan mengalami revival adalah Iran. Iran akan dilawat oleh Tuhan. Doakan Iran, lawatan Tuhan akan terjadi. Dan kalau Iran mengalami lawatan revival, kita berdoa Indonesia juga dilawat oleh Tuhan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Makanya baca firman. Semua sudah dicatat di sini. Kalau saudara tidak ditekun baca firman, engkau tidak tahu rahasia firman. Dan kalau engkau tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, engkau pikir ini bacaan yang bikin ngantuk. Kalau nggak bisa tidur waktu malam, saudara baca. Tapi kalau engkau disingkapkan satu demi satu, apa yang belum pernah terjadi, yang akan terjadi kelak, semuanya sudah dicatat di sini. Ini firman Tuhan yang sangat luar biasa. Nah, tetapi perang dunia akan terjadi kalau sumbu inti konfliknya itu Israel. Karena dalam Zakaria 12 ayat 2 dan 3 dikatakan begini. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu atau cawan yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapatkan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Yerusalem menurut Alkitab akan menjadi kota yang memusingkan bangsa-bangsa. Artinya, negara-negara yang mencoba menyelesaikan masalah Yerusalem, masalah Israel, termasuk persatuan bangsa-bangsa, kata Alkitab akan pening, pusing, gak ada solusinya. Dan akan ditimpa batu berat. Kalau berani mengangkat masalah Yerusalem Israel, seperti orang ngangkat batu berat, batunya gak keangkat, ketiban kakinya sendiri akan patah. Saudara-saudara, salah satu yang dipikirkan banyak negara adalah two-state solution. Pemisahan dua negara, Israel dan Palestina. Menurut banyak pakar, saya juga berpikir secara manusia ini adalah solusi yang mungkin terbaik. Daripada berantem terus, sudahlah pisah dua negara begitu. Tetapi kalau kita baca apa pesan Tuhan dalam Yoel 3 ayat 2, tolong dimunculkan, kita harus waspada. Yoel 3 ayat 2, aku akan mengumpulkan segala bangsa dan akan membawa mereka turun ke lembah Yosafat. Nama lain lembah Yosafat, saudara tahu apa? Harmagedon. Harmegido. Jadi semua bangsa akan dikumpulkan di lembah Yosafat, di Harmagedon. Aku akan berperkara dengan mereka di sana mengenai umatku dan milikku sendiri Israel. Jadi bangsa-bangsa akan diadili kelak di Harmagedon, di lembah Yosafat. Oleh karena mereka mencerai-beraikannya ke antara bangsa-bangsa, Israel sudah mengalami diaspora ribuan tahun. Baru 1948 dikumpulkan kembali oleh Tuhan menjadi satu bangsa. Lalu tolong ayat tadi, ayatnya. Saudara-saudara, dikatakan, maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapatkan luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Zakaria 12 tadi, tolong slide yang tadi. Yerusalem akan memusingkan bangsa-bangsa. Negara yang mencoba menyelesaikan masalahnya akan pening, ditimpa oleh batu berat. Jadi kalau orang melakukan two-state solution, Yoel 3 ayat yang kedua berkata, mereka akan kukumpulkan di lembah Yosafat, Harmagedon, karena mereka menceraikannya ke antara bangsa-bangsa dan membagi-bagi tanahku. Tuhan bilang, itu milik pusakaku, kamu berani bagi,
kamu seperti batu yang akan ditimpa oleh batu yang berat dan menyengsarakan. Jadi solusi apapun yang diambil oleh bangsa-bangsa akan mendatangkan hukuman Tuhan. Tuhan akan mengadili di Harmagedon. Saudara, kalau ini miliknya Tuhan dan Tuhan udah ngomong gitu, kita mau ngomong apa? Makanya kita harus lihat kemana gerak arah dunia ini sedang berjalan. Kita tahu bahwa Amerika Serikat itu pro-Israel. Mereka membuat perjanjian damai dengan banyak negara Arab supaya tidak perang dengan Israel, namanya Abraham Accords. Karena mereka bilang Yahudi, Kristen, dan juga Islam itu kan bapak leluhurnya kan sama. Abraham juga. Jadi jangan berantem lah. Saudara-saudara, Jared Kushner, menantu daripada Donald Trump, adalah orang yang paling aktif mengupayakan perdamaian dengan Israel dan negara Arab ini. Tetapi perjanjian damai itu hanyalah perjanjian yang sementara, kata Alkitab. Karena dalam 1 Tesalonika 5 ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Jadi kalau semua bilang aman, perjanjian damai, serikat damai, peace forum dan sebagainya, nggak akan lama. Semua akan ditimpa oleh kebinasaan. Dan saya percaya begini, firman Tuhan, Yesus lebih tahu dari Donald Trump dan siapapun. Israel akan menjadi jam akhir. Bayangkan betapa besar pahala yang akan didapatkan dari satu Al-Quran yang kita wakafkan. Assalamualaikum Bapak, Ibu, dan Kakak donatur sekalian. Alhamdulillah tim Yayasan Al-Fatihah sedang mempersiapkan proses penyaluran wakaf Al-Quran atas nama Bapak, Ibu, dan Kakak donatur untuk para santri yatim penghafal Al-Quran, pondok pesantren, TPQ, dan masjid sekitar yang membutuhkan. Nama Bapak, Ibu, dan Kakak donatur akan dituliskan di bagian cover mushaf Al-Quran sehingga bisa didoakan secara khusus oleh para santri dan yatim penghafal Al-Quran setiap saat. Insya Allah, ini akan menjadi pahala jariah yang tidak akan terputus. Yuk kita terus tebar mushaf Al-Quran untuk santri dan yatim penghafal Al-Quran yang membutuhkan. Insya Allah akan menjadi pahala jariah dari setiap ayat yang dibaca dan dihafal oleh mereka. Subuh adalah waktu terbaik untuk membuka pintu keberkahan. Setiap kali kamu bersedekah di waktu subuh, ada kebaikan yang di berbagai negara, termasuk di Afrika, akhir-akhir China menggelontorkan dana pinjaman yang sangat besar. Apabila mereka melihat Yerusalem ada negosiasi perdagangan, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat dan sebagainya. Dan mereka akan tewas oleh kuat energi dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa. Nah, Rusia ini dan Yerusalem akan diinjak dengan oleh bangsa-bangsa namanya tidak mengenal Allah. Sampai genaplah zaman adalah bangsa-bangsa itu terbesar. Jadi kalau bagi Yerusalem Israel diproduksinya itu bangsa-bangsa, waktunya sudah dekat. Dan kenapa Amerika berkali-kali mengancam saudara menyerah? Menurut Alkitab, karena akan ada dua perang besar pada akhir zaman yang bisa disebut sebagai perang dunia. Pengayaan pertama istilah Alkitab menyebut sebagai perang akan berhasil membuat itu dicatat di Yeskiel 38, saudara 39, 1-2 hari terakhir ini Yeskiel 38 atau ayat 1-6. Senjata rudal-rudal datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, dari Iran ke Israel. Kamu kalau ditunda beberapa saat itu nuklir yang datang. Kalau nuklir, wah, itu berasal dari kata Ibrani Ros, makanya artinya Raja Amerika dan juga Israel menyerang, ya karena dikatakan mereka berhasil atau hampir berhasil kepada Magog di tanah nuklir. Magog yaitu Raja tahun 2024 negeri Mesir dan April. Kata Raja Agung berasal dari kata Ros, Israel, dan itu mengacu pada kata Israel, Rusia. Tapi 2026 yang ada masih diklaraskan, kalau saudara lihat tadi, Israel yang menyerang Iran, Amerika, Kanada, Greenland daripada nuklir yang sebentar lagi akan Rusia selesai.
Dan lalu Iran dikatakan membalas menyerang yaitu 6 Raja negara Agung negeri Mesek Arab dan Tubal yang dan dianggap berbuatlah melawan pro-Israel. Ada Dan katakanlah katakanlah Israel, beginilah firman Tuhan dan Allah. ada Lihat beberapa aku akan pangkalan menjadi militer di lawanmu, sana. hai Gog, Raja Agung negeri Kemarin Mesek saya baca di dan sosial Tubal, media bahwa banyak pesawat-pesawat. Aku akan Amerika menarik engkau Serikat dengan itu mengenakan sudah ada di kelikir atas pada rahangmu dan daripada membawa engkau keluar beserta Arab Saudi. seluruh Berarti dia tentaramu akan yaitu memberikan pasukan izin terbang berkuda di semuanya wilayah berpakaian dan lengkap yang 6 kumpulan diserang orang ini, banyak Uni dengan perisai Emirat besar Arab, dan kecil dan Abu Dhabi semuanya ibu kotanya, berpedang di Dubai tangannya. ada di situ, Tolong Bahrain Bahrain, ada di Qatar, Mumbai. Kuwait, Jordania, Saudara-saudara, dan Arab Saudi. jadi menurut Alkitab Ini mungkin Tuhan mengherankan akan bagi menarik sebagian Gog, Rusia orang dengan karena kelikir. itu Kalau kait Iran yang di di Timur rahangnya. Tengah perang, mestinya Dan negara kalau kita Timur Tengah lihat bantuin dia. Rusia Tapi akan ternyata terjun tidak. dalam Iran peperangan menyerang melawan 6 Israel negara Arab karena terkait. Mereka siapa yang berpikir mengait? bahwa ini kok pro kepada Persia, Amerika Iran. Serikat Dan gara-gara sekutunya perang ini adalah kita nggak tahu kapan, Israel. apakah segera Saudara, atau kita akan tahu turun, bahwa Israel, tetapi akan Iran itu terjadi Islam hal tersebut, Syiah, saudara sekalian. seperti Yaman. Lalu dikatakan Dan mereka pada adalah ayat yang percaya ke- kepada para khalifah Mulo dari garis keturunan Nabi, kelikir pada Sedangkan rahangmu dan negara-negara yang membawa lain, engkau termasuk keluar Indonesia, Islamnya beserta itu seluruh tentaramu yang pemimpin yaitu agama pasukan belum tentu berkuda menjadi semuanya pemimpin berpakaian politik. lengkap. Kalau Suatu di negara-negara kumpulan Arab orang itu banyak kan ada dengan kerajaan perisai besar dan memang kecil dan berbeda semuanya berpedang soal sistem di tangannya. Ayat 5, menurut agama atau tidak. orang Persia, Tapi Ethiopia saya mau dan bacakan Put satu menyertai ayat, dan mereka ini dan ada semuanya kaitan dengan dengan kita. perisai dan Apa ketopong. yang Orang Tuhan bilang Gomer soal dengan Iran? seluruh bala tentaranya, Alkitab itu Garma buku yang sangat dari lengkap dan utara mendahului sekali dengan zaman. seluruh bala Mari kita tentaranya, baca banyak bangsa Yeremia 49 menyertai engkau. mulai ayat yang Jadi ke ini tolong adalah ditampilkan di layar. Rusia beserta Ayat yang dengan ke sekutunya. Siapa saja 35 itu? Dikatakan sampai selanjutnya. Magog, Meseh, Yeremia Tubal, 49 ayat yaitu negara 35. bekas Uni Soviet, Beginilah misalnya firman Tuhan Kazakhstan, semesta alam. Uzbekistan, Sesungguhnya dan sebagainya. aku Persia jelas mematahkan adalah busur Iran, Elam, Gomer adalah Eropa yakni Timur, inti Betorgama kekuatannya. adalah Tahan dulu. Turki, dan Put Elam adalah itu Libya, siapa? Kus Kerajaan adalah Ethiopia kuno dan bangsa-bangsa yang lain sekarang yang adalah ada Iran. di Afrika. Dulu Namanya Iran sekarang adalah banyak Persia. yang baru-baru. Jadi Iran Tapi kalau adalah di zaman Persia, Alkitab Iran namanya adalah yang Elam. tertera ini. Di Persia Kenapa ini mereka pernah menyerbu Israel? hidup Ingin Ratu menjajah Esther. sumber alam yang banyak, Pernah dan hidup juga teknologi Daniel. Israel. Bahkan sampai hari ini makam dari Nabi Nah, saudara, Daniel, tetapi yang di Gua Singa Yesaya itu, 38 ayat itu ada 13 di menyebutkan Iran, ada saudara. yang tidak akan Dan ikut dari koalisi Iran ini pernah Rusia muncul orang-orang dalam yang perang datang melawan menyembah Israel. Yesus, Namanya adalah memberikan Sheba dan persembahan Dedan. emas dan kemenyan Dan ini dan adalah mur. negara Dan mereka Jazirah adalah Arab, misalnya orang Arab Majus. Saudi, Itu dari Iran. Uni Emirat Dan Arab, Alkitab dan bilang, sebagainya. aku akan memusuh Indikasi ini terlihat dalam mematahkan perang Israel busur melawan Elam Iran 2024, 2024 inti kekuatan. karena mereka Jadi yang apa memberi inti informasi kekuatan? bahwa Iran akan busur. menyerang Kalau Israel zaman dulu diam-diam. nggak ada istilah untuk Saya kutip rudal, dari sosial saudara. media tulisan Tapi ini ramai bahasa negara Arab bantu kuno Israel untuk rudal, patahkan serangan nuklir, Iran dan sebagainya. Ini alasannya. Aku akan Ini yang patahkan. mengherankan. Berarti karena kita pikir semua akan negara ada Timur Tengah kekalahan, memusuhi Israel, pertempuran tapi dalam perang dengan bagi Iran, Iran. ternyata negara Arab 36. bersatu. Aku akan melawan mendatangkan Iran atas dan membantu Elam Israel. atau Iran Next. keempat angin dan keempat Lalu dikatakan penjuru langit Tarsis dan akan menyerahkan juga tidak akan mereka ke segala menyerang mata Israel. angin ini. Itu Sehingga kaitannya dengan tidak ada Inggris bangsa yang atau tidak Eropa. kedatangan orang-orang Dan kalau yang Eropa berserakan kan dari terkait Elam. dengan Amerika, karena Artinya Amerika ini orang-orang dulu berasal Persia, dari Iran akan tersebar berasal ke dari seluruh dunia Eropa, saudara. karena Tetapi masalah Eropa dan Amerika Serikat peperangan tidak ini akan bukan hanya membantu terjadi sekarang, Israel tapi pada sudah perang terjadi yang akan sejak datang, beberapa tahun yang yaitu lampau. perang Gog dan Magog. Ayat Karena yang yang ke-37, membantu aku akan membuat Yahweh, Elam terkejut Allah di yang depan disembah para musuhnya Abraham, dan di depan Ishak, orang-orang dan yang Yakub berusaha yang mencabut akan nyawanya. menolong. Aku akan Ada mendatangkan satu atas negara yang lain malapetaka yang juga tidak menyerang yaitu Israel, murka itu adalah aku yang Yordania. menyala-nyala. Demikianlah firman Yang Tuhan. disebut sebagai Aku negara akan keturunan mendatangkan Edom pedang atau Esau mengejar mereka dan juga sampai Moab mereka dan Amon. kuhabis. Mazmur Jadi 60 ayat peperangan 10 akan berkata, terjadi Moab di Iran. tempat Ayat pembasuhanku 38. kepada Aku Edom akan menaruh melemparkan tahtaku di kasutku. Dan aku Jadi orang akan zaman dulu kalau mau membinasakan masuk dari sebuah sana tempat, raja dan dicopot pemuka-pemukanya sepatunya, demikianlah dicuci firman kakinya Tuhan. oleh Artinya budak. apa? Akan terjadi Jadi penggantian oleh pelayan. rezim. Berarti ketika Rajanya Moab, akan Edom itu binasa. membasuh kaki Israel, Kita baru mendengar Moab, kabar Edom disampaikan oleh melemparkan Mossad, kasutku. Donald Trump, Ini CNN, artinya dan melayani kemudian ada atau pengakuan menolong bahwa Tuhan atau akan ada menolong 40 hari umat berkabung pilihan Tuhan. karena Ali Khamenei, Nah, pemimpin saudara, kalau tertinggi saya baca dalam Wahyu dari 12 ayat Iran, 14, mati. Antikristus kelak akan memburu Israel yang akan
dipelihara oleh Tuhan 3,5 tahun
di padang gurun. Dan banyak orang menafsirkan ini adalah Petra atau Yordania, yaitu sebuah tempat batu karang yang ada bagian yang diukir, dan kemungkinan mereka akan bersembunyi di gua batu tersebut. Ya, kita lihat apakah tafsiran ini benar atau tidak di kemudian hari. Dalam Daniel 11 ayat 40 dan 41 juga dikatakan tanah Edom, Moab, Amon, yaitu Yordania akan terluput dari serbuan antikris. Ada yang berkata ini sudah pernah terjadi waktu Antiochus Epiphanes dari Yunani menyerbu, mereka tidak bisa ambil tanah Edom, Moab, dan Amon. Namun akan terjadi lagi di masa Antikris, di mana Antikris akan menyerang Israel, mengalahkan Mesir, negara-negara yang ada di Timur Tengah, tetapi Yordania akan terluput.